Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini Bapak Ibu saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kemarin adalah tanggal 25 Desember, di mana orang-orang Kristen pada umumnya merayakan Natal. Saya bahkan banyak sekali mendapatkan ucapan selamat Natal. Tapi saya memberitahukan kepada mereka bahwa saya sudah tidak merayakan Natal lagi. Dan saya berikan satu film atau video yang saya sampaikan saat saya menerangkan kapan sebetulnya Yeshua itu lahir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena ini masih suasana Natal, jadi ada baiknya kita sedikit membicarakan masalah kelahiran Yeshua. Oleh karena itu saya beri tema pagi ini yaitu kejanggalan di seputar kelahiran Yeshua. Mari kita akan buka ayatnya terlebih dahulu. Saya ajak saudara untuk membaca kitab suci kita. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 2. Atau kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Kitab Matius atau Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk saudara. Oke, kita akan mulai ya Bapak Ibu, saya akan bacakan, demikianlah bunyinya. Dan sesudah Yeshua dilahirkan di Bethlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Seraya bertanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu. Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Dan setelah mendengarnya, Raja Herodes dibuatnya gelisah, juga seisi Yerusalem bersamanya. Dan setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Hamasia dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, Yudea, karena demikianlah yang tertulis melalui seorang nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin, dialah yang akan menggembalakan umatku Israel. Kemudian Herodes setelah memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam, ia meminta kepastian dari mereka saatnya bintang itu nampak. Dan seraya menyuruh mereka ke Bethlehem, ia berkata sambil pergi, selidikilah dengan seksama perihal bayi itu. Dan segera setelah kamu temukan, laporkanlah kepadaku, agar setelah tiba aku pun dapat menyembah dia. Dan setelah mendengarkan raja, mereka terus berjalan, dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka. Sehingga setelah sampai dia berhenti di atas tempat bayi itu berada. Dan setelah melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sangat besar.
Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Maria, ibunya, dan sambil bersujud mereka menyembah dia. Dan seraya membuka barang berharganya, mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mulai menelusuri tentang kejanggalan-kejanggalan apakah yang kita bisa temukan di seputar kelahiran Yeshua. Yang pertama adalah, kalau kita melihat perayaan-perayaan Natal selama ini, kita menemukan bahwa biasanya mereka ada drama Natal. Bahkan ada juga pakai video. Tapi semuanya sama, saudara-saudara. Yaitu adanya orang Majus yang mendatangi Yeshua yang baru lahir. Nah, dan kalau kita lihat jumlahnya selalu 3. Nah, saya sering bertanya kepada banyak teman-teman saya tanya tolong tunjukkan orang Majus ini ada 3. Di ayat mana, di pasal berapa, tolong tunjukkan. Kenapa? Di seluruh dunia, kalau ada drama Natal, mesti orang Majusnya ada 3. Betul nggak Bapak Ibu? Ada 3 ya. Lalu pertanyaannya adalah, siapa sebetulnya orang Majus ini? Dan saya perlu beritahu bahwa orang-orang Majus ini bukanlah para petualang. Tetapi mereka adalah para raja-raja Persia, disebut sebagai wise men atau orang-orang bijaksana. Dan orang-orang ini itu bukan orang abangan, tetapi dia adalah seorang yang ahli dalam bidang astronomi, yang tentu saja dikaitkan dengan astrologi. Orang-orang Majus ini sebetulnya dia memiliki kepercayaan sendiri yang dikenal dengan Zoroaster. Dia juga memiliki dewa dari kepercayaannya yang dikenal dengan dewa Ahura Mazda. Dan dia juga memiliki kitab yang namanya kitab Zarathustra. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan ini adalah raja-raja Persia. Karena apa? Karena terbukti pada saat dia pergi ke Yerusalem, itu sebetulnya bukan cuma 3 orang. Tetapi ada banyak orang. Kalau saja orang Majus ini hanya 3 orang, saya yakin orang-orang ini tidak akan pernah sampai ke Yerusalem. Karena mereka akan melewati suatu daerah yang sangat rawan dengan perampok. Nggak usah zaman dulu deh. Zaman sekarang saja begitu, saudara-saudara. Kalau saudara pergi ke Israel dan saudara masuknya melalui Mesir, dari Mesir ke Israel, itu perjalanan kan panjang sekali saudara. Sampai kadang-kala sampai 7 jam atau kalau tidak salah, ingat ya. Itu naik bus itu pun tidak cuma 1 bus, pasti ada beriringan. Dan di dalam bus itu pasti ada polisi. Dulu saya sempat bertanya, ini ada penumpang lain kok masuk ke bis kita? Siapa dia? Lalu dari leadernya mengatakan, oh ini polisi. Loh ada apa dengan polisi? Kita melewati daerah yang rawan. Jadi kalau ada polisi,
mereka tidak akan berani. Nah, saudara perhatikan, di zaman sekarang saja seperti itu, apalagi zaman dulu. Dan orangnya cuma 3, pasti akan dicegat di tengah jalan, membawa emas lagi, saudara. Oh, itu habis pasti dirampok di tengah jalan. Oleh karena itu, saya katakan bahwa orang-orang Majus ini itu bukan cuman 3, tetapi banyak sekali, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara mau membaca di kisah-kisah sejarah, saudara akan menemukan bahwa orang-orang Majus itu sebetulnya adalah raja-raja Persia. Kata Majus itu ditulis dengan kata Magoi. Itu adalah raja-raja Persia. Dan saya katakan bahwa dari hasil penyelidikan ternyata ada 12 orang. Itu tentu saja 12 orang itu bersama dengan para ajudannya. Sangat banyak, rombongan besar, saudara-saudara. Jadi ketika raja-raja ini datang ke Yerusalem, kota Yerusalem itu heboh. Ada apa ini rombongan besar? Kok pada masuk ke sini? Rame, saudara. Banyak dibicarakan orang. Apalagi pada waktu itu, dia membicarakan tentang raja yang baru lahir. Kedengaranlah oleh Herodes. Sehingga Herodes ini berpikir, wah, kalau begitu berarti ini saya punya saingan berat ini. Saya harus cari tahu di mana raja yang katanya baru dilahirkan itu. Nah, saudara yang terkasih, disitulah akhirnya raja memanggil orang-orang Majus itu dan diwawancarai. Dan kalau kita perhatikan, apa yang kita lihat di sini ada sesuatu yang menarik, saudara-saudara. Yaitu, Raja Herodes ini, dia bertanya, kapan kamu melihat bintangnya? Sehingga dihitunglah perjalanan mereka. Ingat bahwa mereka ini dari timur ke Yerusalem itu bukan naik pesawat, bukan pula naik bis, tapi naik onta, saudara-saudara. Saudara percaya nggak kalau mereka jalan tuh naik onta? Ya, karena zaman dulu kendaraan transportasi itu onta, saudara. Dan naik onta itu bukan seperti naik kuda. Kalau naik kuda dipacu bisa lari cepat. Onta itu tidak bisa, dia jalan pelan-pelan. Siapa di sini yang pernah naik onta? Angkat tangan. Ada? Wah, ada beberapa ya. Saya pernah naik onta ke Gunung Sinai, saudara. Itu naik onta, itu kan ke Sinainya kan tengah malam itu. Itu kalau duduk itu kan perutnya onta kan gede jadi mekangkang begini, saudara. Jalan pelan-pelan. Ya. Dan saudara tahu, begitu turun, begitu jerek turun, nggak bisa saya jalan gini. Kram sininya, saudara. Jalannya gini, aduh, berat sekali, saudara. Karena memang seperti itu. Maka saya bisa bayangkan bagaimana orang Majus yang begitu jauh perjalanan menuju ke Yerusalem. Jadi dia sangat berat sekali perjalanannya. Dan kita tentu tahu, saudara-saudara, ada satu hal yang menarik di sini, yaitu orang Majus ini melihat bintang di timur. Tadi saya sudah katakan bahwa orang Majus ini memiliki kepercayaan Zoroaster. Dan dia menyembah dewa Ahura Mazda atau dewa bintang. Nah,
Kenapa dengan orang Majus Tuhan menampakkan diri melalui bintang? Saya percaya itu adalah sebuah pendekatan alam logika dari orang Majus. Berbeda dengan ketika Tuhan memperkenalkan diri dengan Moshe atau Musa. Dia tidak dengan bintang, tetapi semak duri yang terbakar. Kenapa seperti itu, saudara? Karena orang Majus ketika melihat bintang, dia berpikir bahwa itu adalah dewa saya. Dan ternyata ketika sampai di Bethlehem ketemu Yeshua, apakah pada waktu itu berarti orang Majus masih tetap menyembah dewa Ahura Mazda? Saya yakin tidak, saudara. Karena dia sendiri sudah mengakui bahwa kami akan berjumpa dengan raja yang datang ke bumi ini. Dan begitu dia lihat, saya yakin pasti ada dialog di situ. Namanya siapa? Nggak mungkin Maria berkata, oh ini namanya Ahura Mazda. Nggak mungkin, saudara. Dia akan bercerita bahwa anak ini namanya adalah Yeshua HaMashiach. Dan di situ akhirnya orang-orang Majus ini mempercayai Yeshua. Berbeda dengan Moshe. Kenapa Tuhan menampakkan diri dalam wujud semak duri yang terbakar? Karena pada waktu itu saat Moshe tinggal bersama Fir'aun di Mesir, dia menyembah dewa api. Sehingga pada saat itu dia berpikir, oh ini dewa saya. Lalu disitulah Yahweh memperkenalkan diri kepada Moshe. Apakah setelah Bapak Yahweh memperkenalkan diri kepada Moshe, lalu Moshe masih terus menyembah dewa api? Tentu saja tidak. Apalagi dia ngerti sekarang sebagai orang Ibrani, identitasnya jelas. Pasti dia tidak lagi menyembah kepada dewa api. Lalu bagaimana dengan kita? Dulu kita taunya seperti itu. Setelah diberitahu bahwa namanya adalah Yeshua HaMashiach, apakah kita masih mempergunakan nama asing yang sama sekali tidak tertulis dalam kitab suci? Kebanyakan orang dia tidak berani mengambil sikap sekalipun dia sudah tahu kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah kejanggalan yang bisa saya tunjukkan kepada saudara. Kemudian hal yang menarik lagi adalah di ayat yang ke-9, ya, saya akan tunjukkan kepada saudara di ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Dan setelah mendengarkan raja, mereka terus berjalan dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka. Sehingga setelah sampai dia berhenti di atas tempat bayi itu berada. Sebetulnya kata bayi itu tidak tepat, saudara-saudara. Saya mencoba untuk melihat di dalam teks yang berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani tidak tertulis bayi. Ya, ini saya tunjukkan ya, kata bayi yang ditulis di teks kitab suci baik LAI maupun ILT sebetulnya ditulis dengan kata yelet. Ya, yelet itu artinya anak. Dan bahasa Yunaninya adalah paidion. Ini bahasa Yunaninya. Kalau bayi, ini ditulis dengan Tal, Yod, Nun, Waw, Kaf. Ya. Tiknok. Ya. Itu bayi, saudara. Padahal yang tertulis itu adalah yelet. Bukan tiknok. Ya. Tinok. Ini kan bacanya tinok, saudara-saudara. Dan kalau bayi, itu bahasa Yunani adalah moro.
Brevos atau Nepio. Jadi beda ya Bapak Ibu. Yang betul adalah anak. Dan umur Yesua pada waktu itu sudah sekitar 2 tahun, saudara. Ya belum sampai 2 tahun lah, tapi sekitar 2 tahun. Kenapa seperti itu? Karena Herodes melakukan pembunuhan terhadap anak-anak umur 2 tahun ke bawah. Kalau benar Yesua itu didatangi oleh orang-orang Majus seperti dalam drama-drama Natal, Yesua baru lahir, maka secara logika Yesua tidak mungkin disunat pada hari yang ke-8. Tidak mungkin pula Yesua diserahkan, karena menurut pola Torah, seorang perempuan tahir setelah melewati 40 hari. Padahal ketika orang Majus itu datang dan memberitakan tentang kedatangan raja orang Yahudi, Raja Herodes langsung kebakaran jenggot, saudara. Dia berpikir, waduh ini ada saingan saya, segera laksanakan pembunuhan bayi. Kalau dia menyuruh membunuh anak 2 tahun ke bawah, sementara Yesua baru lahir, berarti Herodes itu goblok, saudara-saudara. Nggak ngerti ngitung. Itu sebabnya waktu Herodes bertanya, dia tanyanya begini, kapan kamu melihat bintangnya di timur? Kapan? Jadi orang Majus itu melihat bintangnya di timur dulu. Terus dia jalan, dia kan ahli perbintangan, jadi dia tahu arahnya kemana. Begitu sudah mendekati Yerusalem, bintang yang dia lihat di timur itu kelihatan kembali. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah disitulah akhirnya dihitung oleh Herodes. Oh, perjalanan dari sono ke sini ya sekitar hampir 2 tahun lah. Sehingga Herodes memerintahkan anak umur 2 tahun ke bawah dihabisin, dibunuhin semua. Supaya apa? Siapa tahu dari semua bayi-bayi itu ada yang kecangkol, yaitu Yesua, ikut mati di situ. Itu kebijaksanaan dari Herodes bikin peraturan, jare bijaksana, jare katanya saudara. Padahal itu bukan kebijakan, itu kejahatan, itu iya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini kita juga melihat hal yang cukup menarik lainnya, yaitu tentang Yesua itu lahir di sebuah kandang. Pertanyaannya adalah, domba-dombanya kemana? Domba-dombanya itu digembalakan di padang Efrata, yang dalam bahasa Ibrani ditulis dengan Migdal Eder. Nah sekarang dari seperti ini saja kita bisa tahu saudara, bahwa Yesua itu kita lihat bahwa ketika Yesua dilahirkan, yang datang menjumpai Yesua yang baru dilahirkan itu bukan orang Majus, tetapi para gembala. Betul nggak Bapak Ibu? Para gembala yang mendatangi Yesua pada waktu baru lahir. Karena waktu para gembala menggembalakan domba di padang Efrata, di Migdal Eder tadi, malaikat Tuhan itu datang dan memberitahu kepada para gembala itu, hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud, yaitulah Yeshua HaMashiach. Lalu para gembala itu mendatangi bayi Yesua. Itu betul saudara. Tapi bukan pada saat didatangi oleh
orang Majus. Karena orang Majus posisi Yesua sudah berumur 2 tahun kira-kira. Nah, kalau begitu berarti saudara, kita tentu lihat bahwa karena Yesua itu dilahirkan pada saat orang-orang para gembala itu mendatangi, berarti dia tidak dilahirkan di bulan Desember. Karena bulan Desember adalah bulan Tevet dalam penanggalan Ibrani. Itu adalah bulan yang sangat dingin sekali. Saya pernah ke Israel persis pada bulan Tevet. Dan itu dinginnya bisa mencapai 5 derajat Celcius. Itu sangat dingin sekali, saudara. Tidak mungkin ada gembala yang menggembalakan domba. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau begitu kapan Yesua itu dilahirkan? Nah, kalau kita mau bertanya kapan, maka kita kembali lagi melihat ke kitab suci. Kita melihat sebuah peristiwa di mana Yesua itu dilahirkan. Nah, saudara yang terkasih, coba kita akan lihat di dalam kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas 2 ayat yang pertama. Saudara perhatikan, dan terjadilah pada masa itu, perhatikan ya kata koma. Sekali lagi, dan terjadilah pada masa itu, ini yang tidak banyak disorot oleh para pendeta. Sekali lagi, dan terjadilah pada masa itu. Masa itu tuh masa apa, saudara? Nah, saya perlu kasih tahu, kenapa begitu banyak orang-orang Yahudi yang dari luar pada masuk ke Yerusalem. Inilah yang disebut masa itu, yaitu masa perayaan Hari Raya Sukot atau Hari Raya Pondok Daun. Jadi dengan demikian ketemulah bahwa saat Maria ikut merayakan Sukot ke Yerusalem pada waktu itu, Maria sedang mengandung dan sebentar lagi melahirkan. Jadi sangat jelas di situ bahwa Yesua itu lahir persis di bulan Tisri tanggal 15. Kalau saudara ingin melihat tentang hal ini, ya kita lihat ya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-22 sampai 24. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Dan ketika hari-hari pentahiran mereka setelah digenapi menurut Torah Moshe, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yahweh. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Torah Yahweh. Setiap anak laki-laki yang membuka rahim akan disebut kudus bagi Yahweh. Jadi kalau kita lihat di sini adalah bagaimana Yusuf dan Maria itu pergi ke Yerusalem dan menyerahkan Yesua kepada Yahweh. Yesua itu ya Bapak Yahweh sendiri yang menjadi manusia, saudara. Tapi sebagai manusia, dia harus menjalankan apa yang Torah ajarkan. Sehingga Yusuf dan Maria, dia membawa Yesua dan Yesua itu diserahkan. Dan itu terjadi setelah 40 hari. Jadi kalau betul
Orang Majus itu datang pada waktu Yesua baru dilahirkan. Tidak mungkin Yesua sampai diserahkan. Karena tidak lama setelah Herodes mendengar ada raja baru, dia langsung membuat kebijakan membunuh bayi-bayi yang ada di daerah itu. Pokoknya dari umur 2 tahun ke bawah, itu kan termasuk disebut balita ya, di bawah 5 tahun, itu dibantai habis saudara-saudara. Oleh karena itulah dari sini kita melihat bahwa saat orang-orang Majus itu datang, umur Yesua sudah sekitar 2 tahun. Sebabnya Yesua secara fisik juga sudah bisa diungsikan. Karena kalau orang Majus datang saat baru lahir, tidak mungkin ada penyerahan anak. Saudara lihat di situ ada gambar bagaimana Yusuf dan Maria membawa burung tekukur sebagai persembahan di bait suci. Jadi kehadiran orang-orang Majus ini memicu kecemburuan Herodes melakukan pembantaian bayi 2 tahun ke bawah, dilakukan untuk mempertahankan tahtanya di kemudian hari. Nah, kita lihat lagi saudara di kitab Lukas pasal 2 ayat yang 1 tadi. Ini yang saya katakan terjadilah pada masa itu. Nah, ini masa apa? Masa perayaan Sukot. Dan kita tentu tahu bahwa momen perayaan Sukot itu dipakai oleh Herodes untuk melakukan pendaftaran penduduk atau sensus, saudara ya. Di situ kan dikatakan bahwa dipakai oleh kaisar untuk melakukan pendaftaran. Jadi yang harus kita ketahui budaya orang-orang Yahudi pada zaman dulu adalah, kita tentu tahu menurut kitab Wayikra atau Imamat pasal 23, di sana ada perayaan 7 hari raya. Dan 7 hari raya itu dibagi menjadi 3 perayaan besar, di mana orang-orang Yahudi itu pada kembali ke Yerusalem. Yang pertama adalah perayaan Pesah. Dan yang kedua adalah perayaan Syafuot atau perayaan Pentakosta. Makanya kalau saudara melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul atau Maaseslihim, saudara temukan bagaimana ketika murid-murid Yesua berada di loteng di Yerusalem dan turunlah Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu itu Kefa atau Petrus berkhotbah dan orang-orang di situ ada orang Media, Elam, Partia dan sebagainya. Siapa sih mereka? Mereka sebetulnya adalah orang-orang Yahudi juga, tetapi yang ada di perantauan, Bapak Ibu. Mereka kumpul ke situ lagi. Ini sudah tradisi. Makanya kalau saudara lihat, orang-orang Muslim itu setiap hari raya Idul Fitri mesti pada mudik, saudara. Itu sebetulnya meniru pola Ibrani. Bagaimana orang-orang Yahudi mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan kebetulan tempat pusat untuk melakukan ibadah hari raya Sukot itu di Yerusalem. Nah, sampai di sini saudara paham atau tidak? Ya, jadi jelas sekali ada banyak kesimpang siuran yang harus diluruskan, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, ada hal yang salah juga yang saya perhatikan pada saat perayaan Hari Raya Natal.
Yaitu apa? Ada, ini saya ambil dari opera di sebuah gereja yang terindah di dunia. Namanya Crystal Cathedral. Saya bersyukur saya diberi kesempatan oleh Bapak Yahweh pernah menginjakkan kaki di gereja terindah di dunia, yaitu Crystal Cathedral, yang menjadi gembalanya adalah Dr. Robert Schuller. Dan saudara tahu setiap perayaan Natal, gerejanya besar sekali, itu ada drama Natal. Dan saya katakan drama Natalnya itu luar biasa hebat. Bahkan kostumnya pun, kostum seperti orang zaman Yesua. Ada ontanya yang masuk ke gereja. Pokoknya bagus, dia bikin opera. Dan itu bayar, saudara-saudara. Jamnya tertentu, jam-jam tertentu. Dan saudara tahu, di situ saya melihat ada sesuatu kejanggalan, yaitu dengan hadirnya malaikat. Malaikatnya itu bisa terbang benar kayak begini. Ini karena apa? Digantung pakai apa? Pakai sling ya, pakai kawat baja gitu. Jadi kelihatan luar biasa bagus, saudara. Nggak kelihatan talinya. Tetapi sayangnya yang jadi malaikat itu perempuan. Nah ini yang saya kurang pas, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat dalam kitab suci tidak pernah ada malaikat dengan postur perempuan. Betul nggak Bapak Ibu? Yang ada posturnya adalah laki-laki. Ini wujud malaikat yang sebenarnya itu begini. Ya. Gagah, ya, ganteng, tinggi besar, bawa pedang. Jadi bukan perempuan, apalagi gambaran dari luar ada malaikat Cupid, tahu? Malaikat yang kayak bayi tapi ada sayapnya. Pernah lihat nggak, saudara? Bawanya panah cinta katanya. Ya, siapa orang panah kena cintanya. Waduh, ya, bukan itu, saudara. Makanya kita harus meluruskan apa yang keliru, saudara. Sekalipun itu bertentangan dengan orang banyak. Karena saya seorang pencari. Dulu saya anti dalam dunia kekristenan. Tetapi setelah saya menjadi orang percaya, saya cari terus sampai ke sumbernya. Sehingga saya tahu, oh ternyata di sini ada banyak kekeliruan yang harus diluruskan. Karena sumber iman kita itu bukan dari Yunani, tetapi sumber iman kita itu berasal dari Ibrani. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus masuk ke dalamnya. Bagi saya, sama-sama barang impor, saya akan pilih yang asli, saudara. Yunani itu kan impor, Ibrani itu impor. Tapi kalau saya milih, saya akan milih Ibrani, karena itu sumbernya. Ibrani, kemudian Aramaik, Arab, itu satu rumpun yang dikenal dengan rumpun Semitik. Lah kalau Yunani, itu rumpunnya namanya rumpun Indo-Eropa. Sudah beda, saudara. Makanya bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu mirip, saudara. Saya ambil contoh misalnya kata Aba. Aba itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya apa? Aba, ya kan? Tapi bahasa Yunaninya apa? Pater. Beda, saudara. Sangat beda sekali. Jangankan kok mereka yang beda, Indonesia sajalah dengan Malaysia. Sama-sama satu rumpun, namanya rumpun Melayu, itu saja beda. Kita Indonesia kalau ngomong apa? HP, handphone, ya kan? Kalau di Malaysia apa? Bimbit, saudara. Dulu saya nggak tahu bimbit itu apa, nggak taunya HP.
Di sini ngomongnya mobil, di sana ngomongnya kereta. Lah kereta kan di sini kereta kuda, saudara. Kalau di sana itu kereta itu mobil. Di sini kereta ya kereta kuda, kereta api, ya toh. Beda. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh kita perlu belajar menggali, bukan kita mau melecehkan, tapi kita mau cari tahu kebenarannya sehingga kita memiliki dasar iman yang kuat, saudara. Ya. Nah, oleh karena itulah saya perlu memberikan penjelasan seperti ini, mengingat kita ini kan ya sedang berada dalam suasana Natal. Jadi tidak ada salahnya kalau saya ceritakan hal ini ya. Orang yang sudah ngerti kalau Natal itu bukan kelahiran Yesua saja, mereka tidak mau beranjak dari situ. Hebat ya. Karena apa yang namanya doktrin kalau sudah masuk ke otak manusia, dia akan gigit kenceng sekali, saudara. Oleh karena itu kita perlu belajar. Makanya kita setiap kali bulan Desember, wah dunia Kristen itu jadi bahan olokan orang luar sana. Emangnya Yesus itu lahir tanggal 25, kan mesti gitu kan. Ya kalau saya katakan ini memang dia tidak pernah lahir 25 Desember. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti paham hal ini. Terus pertanyaannya adalah, bagaimanakah sikap kita dalam membalas ucapan selamat Natal? Nah kalau saya, saudara, karnya saya kan saat ini banyak sekali menerima ucapan selamat Natal. Saya katakan demikian, Shalom, selamat pagi, saya sebut namanya, kemudian terima kasih ya atas ucapan selamat Natalnya. Tetapi mohon maaf, saya sudah sangat lama tidak mengikuti lagi perayaan Natal karena Yesua tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Saya bilang begitu, kemudian saya sisipi video saya yang seperti ini, saudara masih ingat nggak? Kapan Yesua lahir? Ya, jadi kalau saudara pengen tahu kapan Yesua lahir, cara menghitungnya itu bagaimana, itu saudara bisa lihat di YouTube. Ketik aja Lukas Sutrisno, belakangnya kapan Yesua lahir. Nanti kan ketemu video saya. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi disitulah saya katakan bahwa kita harus memiliki kejelasan. Sehingga iman kita itu tidak menjadi bahan olokan orang. Kalau kita sudah yakin, ya udah ngapain lagi kita mesti ada di situ. Iya kan? Saya ngerti tentang kelahiran Yesua bukan tanggal 25, itu bahkan sebelum saya mengenal nama Bapa Yahweh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kok bisa yang menetapkan itu siapa? Tanggal 25, nah ini orangnya, saudara. Jadi, yang menetapkan tanggal 25 itu adalah Kaisar Konstantin. Tanggal 25 itu sebetulnya adalah perayaan paganisme, kelahiran Dewa Saturnalia atau Deus Solar Invicti. Namun di abad keempat Gereja Katolik di bawah Paus Julius pertama, di bawah kekuasaan Raja Konstantin memutuskan tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Yesua, yang orang luar nyebutnya Yesus, sebagai hari libur resmi. Dan ini untuk mendoktrin orang-orang Yunani bahwa yang disebut Yesus itu adalah dewa matahari itu sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat bahwa yang ngasih perintah kan sudah mati, saudara. Konstantinnya sudah mati belum? Sudah. Ngapain kita ikutin perintah orang yang seperti itu? Kita juga nggak kena sanksi apa-apa kok. Kalau
Kalau toh kena sanksi pun juga no problem. Yang penting kita mengikuti apa yang kitab suci tulis. Amin. Nah ini sikap saya memang dari dulu seperti itu, saudara. Saya mengenal nama besar, nama kudus Bapak Yahweh pun, ya saya harus lakukan apapun resikonya. Seorang mau nganggap saya sesat juga silahkan. Orang mau nganggap saya gila juga silahkan. Ya, ada itu di luar sana, ada sebuah artikel judulnya Lukas Sutrisno orang gila. Buat saya juga no problem. Bahkan dia ngomong katanya, Yahweh itu genderuwo katanya. Ya silahkan Anda sendiri yang berbicara. Bagi saya no problem. Kalau saya disuruh atau ditantang debat, Anda salah alamat. Karena saya tidak mau berdebat dan kitab suci juga melarang untuk kita berdebat. Kenapa? Karena kalau saya ngotot, dia juga ikut ngotot. Apakah dia mau mempertahankan kalau kalah lalu dia bilang ya sudah aku ikut kamu? Ya tidak. Dia pun pasti akan bilang aku yang menang. Saya juga bilang aku juga menang. Terus mau apa? Akhirnya ribut. Makanya apa? Kalau ngajak saya debat, Anda salah alamat. Karena saya tidak mau. Bahkan diajak debat anak sekolah minggu pun no. Amin Bapak Ibu. Kita punya pengertian, apalagi kita ini menurut kitab Kisah Para Rasul, ya, atau Ma'aseh Shlichim, di sana dikatakan Hamasya harus tetap tinggal di Samayim sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Perhatikan kata pemulihan segala sesuatu. Hal-hal yang menceng-menceng itu dipulihkan. Cuman mau enggak kita ketika dipulihkan, kan hanya masalahnya begitu. Cuman kalau saya membuka hati lebar. Kalau memang salah, ya saya akui itu sebuah kesalahan. Karena saya seorang pemimpin di Kehilat ini, ya saya akan pimpin jemaat untuk menuju kepada kebenaran. Kan begitu saudara. Perkara suka atau tidak, yaitu hak urusan masing-masing. Tapi saya yang belajar, saya yang ngerti, saya bagikan kepada jemaat. Jadi saudara-saudara, Konstantin inilah yang memutuskan tanggal 25 ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Yeshua. Ya sangat tidak tepat karena itu terjadi di bulan Tevet, bulan dingin. Kalau diarahkan kepada cerita kitab suci pun ya tidak cocok. Tapi ya sudah, mereka maunya perayaan ya pokoknya ya sudah, silahkan jalan saja. Tapi kalau saya enggak akan, saudara-saudara. Kalau saya sudah ngerti, ya katanya kan kita mau jadi pelaku firman, betul enggak? Lah kita sendiri tidak mengakui kok tetap melakukan, kan lucu. Iya kan? Katanya mau jadi firman. Kalau kita mau dengar firman kan Tuhan tolong beri aku pemahaman sehingga aku menjadi pelakunya. Lah setelah dikasih tahu malah terkejut-kejut. Malah tidak bisa terima. Nah ini kan lucu saudara. Kemudian yang berikutnya ada kekeliruan yang terjadi yang sampai sekarang sedang terus dilakukan, yaitu munculnya sinterklas. Ya, makanya di sini ada anak kecil yang sedang memegang topinya Sinterklas sambil berkata, "Excuse me sir, where are you in the Bible?" Mohon maaf ya Tuhan, kamu itu di mana di kitab sucinya? Ada nggak Sinterklas? Nggak ada. Lah nggak ada kok ya dipercaya, diikutin. Ini kan sebetulnya perayaan pagan, saudara-saudara. Ya. Nah, ini yang harus kita luruskan. Tokoh ini sebagai tokoh baik yang membagikan hadiah buat anak-anak di malam Natal. Sehingga tokoh Yesua sendiri itu jadi kabur, saudara-saudara. Yang muncul adalah tokoh Sinterklas sebagai tokoh orang baik. Jadi orang akan menunggu, khususnya anak-anak. Wah, aku tak nunggu.
Sinterklas datang. Ya, dan dia datang melalui cerobong asap. Kan ceritanya begitu. Cerobong asap itu kan rumah-rumah orang Eropa kan begitu, ada cerobongnya, saudara-saudara. Nama Sinterklas itu pertama kali diperkenalkan pada sebuah cerita pendek pada tahun 1773 di sebuah surat kabar New York. Nama itu terinspirasi dari Sinterklas dari versi Jerman yang kemudian diputuskan untuk menjadi nama tetap untuk mengenang cerita Uskup Saint Nicholas. Nama Santa Claus itu berbeda-beda di dunia. Di Jerman itu dengan nama Christkindl. Kemudian di Italia namanya La Befana. Kemudian di Prancis itu dikenal dengan Père Noël. Di Rusia dikenal dengan Ded Moroz. Nah, ternyata saudara-saudara, Sinterklas itu aslinya itu warnanya baju bukan merah, tapi yang asli pertama itu warnanya hijau. Nah, warna merah itu menjadi ciri khas aslinya adalah ketika terjadi pergantian di tahun 1930-an oleh perusahaan Coca-Cola untuk mengkampanyekan perusahaannya. Nah, warna hijau itu diubah menjadi warna merah. Kemudian, kejanggalan yang berikutnya yang harus saya tunjukkan di seputar kelahiran Yesua yang dirayakan dalam perayaan Natal, yaitu tentang adanya pohon Natal dan pohon mistletoe. Pohon Natal itu saudara lihat di samping kanan ini ya, itu sebetulnya adalah berhala paganisme. Saya mau ketik ayatnya, saya lupa itu di mana, saya belum sempat ngetik saudara. Itu ada pohon yang dipaku, dikasih hiasan, itu sudah tertulis dalam kitab suci. Ya. Dan pohon mistletoe. Nah, ini ada cerita menarik di pohon ini, saudara-saudara. Kalau saudara lihat, mungkin saudara pernah dengar lagu I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Pernah dengar? Ya, kalau saudara yang merayakan Natal, pasti pernah. Lagunya itu kira-kira begini. I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. Pernah dengar nggak lagu itu? Ya, lagunya cukup menarik sebetulnya, saudara. Jadi lagu itu sebetulnya itu menceritakan tentang seorang anak kecil yang melihat maminya berciuman dengan Santa Claus, saudara-saudara. Mungkin orang akan berkata begini, loh, tapi itu kan yang jadi Santa Claus kan papinya sendiri. Betul, tetapi penyamaran jadi Santa Claus itu bagi anak kecil nggak bisa terima, saudara. Sehingga dia menganggap, loh, mamiku kok ciuman sama Mr. Santa Claus, begitu. Maksud nggak Bapak Ibu? Ya, jadi ini yang seringkali dicuatkan lagu I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Kita juga dulu merayakan perayaan Natal, saudara. Itu membuktikan bahwa kita itu terus mau maju. Amin. Saya kalau perayaan Natal dulu, saya paling senang dengan lagu yang namanya I'm Dreaming of a White Christmas. Ya, I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Kan begitu lagunya, betul nggak? Ya, nah.
perayaan Natal itu juga bagi saya cukup terkesan dulu, saudara. Kenapa? Karena ada sebuah peristiwa yang menggelikan saya sendiri. Karena ceritanya dulu tuh siapa yang mendesak saya suruh deklamasi. Ya mungkin banyak di antara saudara yang belum pernah lihat ya, saya disuruh deklamasi, saudara. Ceritanya lampunya gelap. Lampunya gelap, saya nyumet lilin satu, saya keluar dengan lilin yang menyala. Saya katakan begini, lilin-lilin kecil telah menyala, suasana hening sekali ya. Tapi saudara tahu nggak, ketika saya berkata lilin-lilin kecil sudah menyala, di hati saya itu ada suara gini, wes ngerti kuwi nyala. Akhirnya apa? Saya ketawa terbahak-bahak. Bubar deklamasinya, saudara. Ya, itu pernah terjadi dulu. Entah saudara ingat atau tidak ya. Akhirnya apa? Saudara wes bubar, enggak usah deklamasi, disumeti dewe-dewe. Akhirnya semua nyala semua. Itu tanda bahwa kita juga dulu merayakan Natal, saudara. Tetapi dengan berjalannya waktu, Tuhan bimbing kita untuk masuk ke pola Ibrani. Ya kita mesti nurut. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, ini yang saya katakan. Nah, kembali ke masalah mistletoe, saudara-saudara. Mungkin ada orang yang berkata, itu kan anak melihat maminya ciuman dengan Sinterklas atau Santa Claus, saudara-saudara. Tapi faktanya, saudara, ada tradisi di Inggris di mana orang boleh berciuman dan bercinta dengan siapapun, syaratnya di bawah pohon mistletoe sebagai simbol pohon cinta. Charles Dickens dalam novelnya yang berjudul The Pickwick Papers tahun 1836 dikatakan bahwa berciuman di bawah pohon mistletoe akan membawa keberuntungan. Nah, jadi kisah ini sendiri sebetulnya mengarah kelanjutannya, saudara bisa tahu. Ya, jadi di sini sebetulnya bukan gereja keluar membawa berita baik, tetapi pengajaran dari luar dimasukkan ke gereja. Dan itu yang salah, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita itu seharusnya membawa ajaran keluar, bukan ajaran paganisme yang kita bawa masuk. Sekarang contoh gampang lah, tentang Sinterklas yang naik kereta, yang ditarik sama rusa bisa terbang. Pertanyaannya, apakah itu sebuah kisah nyata atau fiksi? Itu cerita fiksi. Ya, itu ceritanya kan Sinterklas itu ditarik oleh seekor rusa yang bernama Rudolf, saudara-saudara. Nah, Rudolf inilah yang menarik kereta Sinterklas sehingga terbang. Saya bilang, kapan ada kereta terbang, saudara, yang narik rusa? Itu kan cerita fiksi. Kenapa bisa masuk di kelahiran Yesua? Aneh sekali, betul nggak Bapak Ibu? Nah, itu yang saya perlu luruskan. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, saya akan membacakan sebuah ayat. Mari kita buka di dalam kitab Moses Likim atau Kisah Para Rasul pasal 20. Minta tolong Brisco minuman saya di situ. Ya, terima kasih. Ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20 sampai 21. Dan dia akan mengutus Yeshua HaMasyiah yang telah diberitahukan sebelumnya kepadamu. Yang seharusnya lah surga sungguh menerimanya sebagai waktu pemulihan segala sesuatu yang tentang itu Elohim telah menyatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dulu kala.
Saudara perhatikan kata pemulihan segala sesuatu. Inilah yang saya katakan bahwa zaman kita hidup sekarang adalah zaman di mana Tuhan ingin memulihkan situasi hal-hal yang salah, diluruskan. Pertanyaannya adalah, kita mau diluruskan atau kita akan terus berkata, wes kuadek biyen ya kaya ngono kae. Dari dulu ya sudah seperti itu, sudahlah nggak usah aneh-aneh. Apalagi perayaan Natal itu kan menjadi kesempatan untuk kita bisa menarik jiwa-jiwa dari luar, diajak Natalan. Ya memang itu nampaknya baik, saudara. Tetapi kalau ritual itu sendiri keliru, ya jadinya keliru. Apalagi kalau mereka bertanya, kapan Yesus lahir? Apa betul lahir 25 Desember? Di mana ayatnya? Kita kelabaan, karena memang tidak ada. Jadi ini yang perlu saudara ketahui, agar kita ini menjadi semakin paham. Ya. Ada orang yang mencari kebenaran. Dan kalau orang mencari kebenaran, maka jangan apa kata banyak orang. Jangan apa kata sinode. Jangan apa kata pendeta pada umumnya. Tapi apa kata kitab suci. Saya beberapa waktu ini sering ditanya orang dengan pertanyaan begini. Pak, saya mau tanya, sebetulnya gerejanya Pak Lukas itu alirannya apa? Saya jawab nggak ngerti. Aliran apa? Aliran sungai atau aliran air kemana? Nggak ngerti saya. Pokoknya yang saya tahu kitab sucinya ngomong apa ya kita laksanakan. Perkara nanti disebut aliran A, B, C ya saya nggak mau tahu. Betul nggak Bapak Ibu? Kita kan disuruh menjadi pelaku saja atas firman Tuhan, kan begitu saudara-saudara. Jadi kalau ditanya, ya alirannya apa, saya sendiri bingung, nggak ngerti. Saya disebut aliran apa. Ya, ada orang yang bilang, oh Pak Lukas mirip sama mesianik, ya silahkanlah, nggak masalah. Mirip ini nggak masalah. Buat saya no problem, mau kasih nama apa. Yang penting firman Tuhannya tertulis apa, kita laksanakan. Kan begitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tadi juga dari kemarin ada yang tanya, boleh nggak kalau kita memberikan ucapan selamat Natal sekarang? Kalau saya mengatakan tidak perlu. Kenapa? Karena dengan kita memberi ucapan itu sama saja kita meneguhkan. Contoh, kalau saudara ada orang luar yang tiba-tiba mendatangi saudara lalu berkata, selamat hari raya Sukot, saudara senang nggak? Senang sekali, terima kasih. Itu artinya secara hukum alam supranatural kita diteguhkan. Betul nggak Bapak Ibu? Saya akan senang setiap Sukot orang akan memberikan ucapan selamat. Dan saya pun harus konsekuen. Dulu tiap-tiap tahun ya saya memang sangat respect ya, saya sangat menyukai polanya wali kota Magelang, saudara-saudara. Tiap tahun dulu waktu saya masih Natalan selalu saya dapat ucapan selamat Natal dari wali kota. Tapi setelah kita ngerti, ya sudah ketika ada perayaan mereka kasih karangan bunga selamat Natal, ya saya bilang ya tolong dikembaliin aja, karena memang kita tidak merayakan, betul nggak Bapak Ibu? Nah itu prinsip, konsekuen, begitu ya. Jadi kalau memberi ucapan itu yang benar adalah ucapan yang tidak menyangkut keagamaan. Tapi ingat, kita beda loh dengan orang luar. Kalau orang luar nggak sependapat, mereka menghina, mencaci maki, melecehkan, bahkan memukul. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita tidak, kita nggak setuju ya sudah, diem saja. Kalau mau memberi ucapan selamat itu yang tidak menyangkut keagamaan. Contoh misalnya ucapan selamat hari ulang tahun. Ucapan selamat
selamat karena Anda membuka toko baru. Itu kan tidak menyangkut agama. Memberi ucapan selamat kepada seorang ibu yang baru melahirkan. Iya kan Bapak Ibu? Memberi ucapan selamat saat ada orang diwisuda. Memberikan ucapan selamat saat orang punya mobil baru. Atau sepeda motor baru. Atau rumah baru. Nah itu ucapan selamat yang benar. Orang bisa bersukacita. Buktinya saya tidak memberi ucapan selamat, saya masih bersahabat kok dengan mereka-mereka. Kenapa? Karena saya tidak menghina mereka. Saya tidak melecehkan mereka. Kita jalan sendiri-sendiri. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Jadi saya sebagai seorang yang tahu tentang iman saya, ya sudah. Kalau orang lain merayakan, ya sudah kita diam aja. Kalau mau kita kumpul-kumpul dengan keluarga, boleh nggak? Boleh, boleh saja. Jadi momen Natal boleh dipakai untuk kumpul keluarga, untuk refreshing, untuk jalan-jalan bersama keluarga. Yang tidak boleh itu adalah memberi selamat. Yesua itu orangnya radikal loh, jangan main-main saudara. Saudara tidak pernah melihat Yesua memberikan ucapan selamat di luar jalur Ibrani. Tidak. Ya, jadi kita harus paham untuk itu. Makanya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus ngerti. Kalau kita sudah diberi pengertian, ya sudah. Ini prinsip ya prinsip. Gitu. Nah, terserah saya sudah menyampaikan kebenaran ini. Bagi saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, silahkan dicerna dengan baik. Saudara terima, puji Tuhan, saudara tolak juga tidak masalah. Ya, kita punya prinsip masing-masing, kita punya pemahaman masing-masing, itulah pemahaman saya. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Dan biarlah pemahaman kami menjadi semakin dalam. Karena kami memiliki patron, memiliki pedoman. Bukan apa kata banyak orang, bukan apa kata sinode, bukan apa kata pendeta, tetapi apa kata kitab suci. Oleh karena itu kami menyerahkan apa yang telah kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menerangkannya lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Tau. Bagi yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Ibadah tutup tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Sabat digabung di hari Jumat. Dan akan dibuka sesi kesaksian pada saat ibadah tutup tahun. Dan bagi jemaat yang rindu untuk bersaksi dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Minggu 26 Desember 2021. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Berilah umat-umatmu kesehatan yang sempurna, sehingga dia tetap diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amen. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih kau friatmat kau frifahem teka shekar ala peka westerojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach berruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Yahweh
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangannya. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya hatiku menari